Halo sobat paket malam, gimana nih kabarnya nih? Pada sehat-sehat saja ya kan? Kali ini kita bakal ngebahas sebuah alur film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang ibu tiri yang sangat menginginkan keturunan, namun hal itu tidak pernah didapat. Mungkin tidak dari ayahnya, bisa juga dari anaknya. Nah kan pengen tahu gimana lengkap alur ceritanya? Gak usah berlama-lama gue ngebacotnya, sediain aja udut sama kopinya biar enjoy mendengarkan alur film tersebut. Langsung saja intro. Film ini kita akan diperlihatkan tentang sepasang kekasih yang bernama Simon dan Feby. Mereka berdua ini adalah mahasiswa kesenian yang tidak terlibat demo kenaikan BBM. Feby ini berasal dari keluarga yang broken home. Berbeda dengan Simon yang setiap hari Sabtu semua keluarga besar Simon berkumpul untuk melaksanakan tradisi keluarga. Simon sendiri memiliki dua ibu, yaitu ibu kandung dan ibu tiri. Yang pasti ibu tirinya lebih gurih-gurihnya. Setelah acara selesai, terjadi insiden kecil di mana ibu kandung Simon terjatuh hingga pingsan. Beberapa hari kemudian Simon seperti biasa menjadi mahasiswa yang menuntut ilmu. Ia pun memberikan hasil karyanya pada Feby untuk ditinjau ulang guna keperluan proyek yang sedang mereka garap berdua. Tak lama kemudian ibu kandung Simon datang untuk berbicara empat mata. Karena Feby calon menantu yang baik, dia pun memberi waktu untuk mereka berdua berbicara. Tujuan ibunya datang ke sini untuk meminta Simon mengurus bisnis ayahnya untuk sementara waktu. Karena ibu kandungnya ini dan ayahnya akan healing dan staycation di luar negeri, dan Simon akan mengurus bisnis ayahnya ditemani ibu tirinya yang bernama Sonja. Simon sempat menolak, namun setelah ibunya menangis karena jika Simon tidak mau, ayahnya akan liburan dengan istri mudanya. Hal itulah yang tidak diharapkan oleh ibunya. Mau tidak mau, demi ibu tercinta, Simon meminta izin untuk keluar dari proyeknya pada Feby. Feby sangat kecewa, namun setelah dijelaskan bahwa Simon hanya butuh waktu seminggu, Feby pun mencoba untuk mengerti. Keesokan harinya setelah mendapat izin dari Feby pacarnya, dia datang ke kantor ayahnya. Sesampainya di sana, Simon di training dan diberitahu apa saja yang harus dia kerjakan, yaitu memberikan resep sesuai yang telah dia catat di buku untuk pasien ayahnya. Karena ayahnya ini seorang dokter spesialis ternama. Setelah dianggap semua selesai, ayah dan ibunya pun pergi berliburan, sedangkan Simon bekerja ditemani ibu tirinya, yaitu Sonja yang bahenol. Berhari-hari mereka lalui tanpa ada percakapan sedikit pun, yang mana Simon membenci Sonja karena telah menikah dengan ayahnya. Terlihat dari sikap juteknya Simon setiap bertemu dengan Sonja. Namun di suatu hari ada wanita cantik yang mengaku sebagai tukang pijat pribadi, yang dimana hari ini adalah jadwal untuk memijat ayahnya Simon. Mendengar itu, Sonja pun menjelaskan bahwa sang dokter tengah liburan. Kecewa dengan suami barunya, Sonja pun menangis karena tak percaya suaminya menyewa tukang pijat esek-esek. Simon pun merasa kasihan setelah melihat Sonja menangis dan mencoba untuk menenangkannya. Namun disinilah awal bibit anak dan ibu tiri terjadi. Pada keesokan harinya, sejak kejadian kemarin hubungan Simon dan Sonja mulai membaik. Tidak seperti biasa, Simon mulai menyapa ibu tirinya itu. Namun di sore harinya tiba-tiba ada tukang paket dari ayahnya untuk Sonja, yaitu bunga mawar dengan pesan cinta untuk Sonja. Kesal dengan ayahnya yang serakah, yaitu mencintai dua wanita sekaligus plus tukang pijat, Simon pun membuang bunga itu jauh dari kantor. Namun di tengah perjalanan kembali ke kantor, Simon harus kembali kecewa karena melihat pacarnya tengah makan siang dengan seorang pria yang belum diketahui siapa pria itu. Feby mencoba menjelaskan bahwa pria itu adalah seniman yang akan membantu proyeknya. Mendengar itu, Simon kecewa dan langsung kembali ke kantor.
Pada keesokan harinya Simon mencoba menghampiri pacarnya lagi. Namun dia tidak percaya ketika melihat pacarnya mencari pengganti dirinya tanpa memberitahu dan izin sebelumnya. Simon pun merasa dikhianati, lalu pergi ke suatu ruangan dan langsung menelpon ayahnya. Di sini Simon mengatakan ia ingin berhenti bekerja untuk melanjutkan kuliahnya. Bukannya didukung, Simon malah diceramai oleh ayahnya. Kesal dengan ayahnya dan pacarnya yang tidak menghargainya, Simon kembali ke kantor. Lalu dia pun langsung menghampiri Sonja dengan penuh pelampiasan. Sonja yang sama sudah tidak lama dapat setoran, mereka pun langsung mengecas. Setelah kejadian itu, hubungan mereka bukan lagi seperti anak dan ibu tiri, melainkan seperti sepasang kekasih. Malamnya, Simon pergi ke bar untuk berbicara pada pacarnya. Dengan gentle dan berkata jujur, Simon mengatakan pada Feby bahwa dia telah bercocok tanam dengan Sonja. Seketika Feby terkejut dan tak percaya bahwa pacarnya berselingkuh. Lalu Feby pun pergi dengan rasa kecewa. Tak lama kemudian tiba-tiba Sonja mengirim pesan messenger bahwa dia kesepian dan butuh ubi celembu ditambah bajigur. Mendengar kabar itu, Simon pun langsung meluncur. Keesokan harinya ketika Simon bangun dan Sonja sedang pergi berbelanja, tiba-tiba ayahnya pulang dan dia mengetahui gelagat-gelagat apa yang telah mereka lakukan semalam. Tampak kekecewaan dari ayahnya pada anak dan istrinya, namun dia tidak marah karena sadar diri tidak dapat memberikan keturunan pada Sonja. Singkat cerita, Simon pun pulang dan ngelamun overthinking. Namun tiba-tiba ibu kandungnya menelepon sambil menangis karena ayahnya sedang membereskan barang-barangnya untuk tinggal bersama Sonja. Dengan alasan Sonja mengalami depresi. Padahal ayahnya tidak mau istri mudanya diblaem-blaem sama anaknya. Simon pun langsung pergi ke rumah ibunya untuk melihat keadaannya. Setelah dari sana, Simon teringat pacarnya. Dia pun langsung menemui untuk meminta maaf. Feby yang sangat kecewa pada Simon, dia pun menangis dan mengusirnya. Di sini Simon merasa sangat menyesal. Dengan seluruh emosi, Simon merobek seluruh lukisan hingga dia terjatuh pingsan. Karena darah tinggi memuncak, ketika terbangun Simon terkejut karena dia ada di rumah sakit. Ayahnya yang ada di sana mencoba menenangkan Simon dan menceritakan alasan kenapa ayahnya bisa menikahi Sonja. Ternyata si Sonja adalah pasien ayahnya yang hampir meninggoy gara-gara putus cinta. Karena masalah cinta, hal itu ayahnya menikahi Sonja. Mendengar itu, Simon tidak percaya karena melihat semua ini Sonja semakin menderita. Namun ayahnya berpikir jika dia menceraikan Sonja, entah apa yang akan dia lakukan. Beberapa hari kemudian terlihat ayahnya sedang mengisi seminar yang dihadiri banyak orang. Simon pun merasa sangat bangga dengan profesi ayahnya sebagai dokter sekaligus psikiater yang handal. Beberapa bulan kemudian keluarga mereka berkumpul lagi. Teringat juga di sana Sonja telah memiliki bayi yang kita tidak tahu anak siapa itu. Apakah anak Simon atau anak ayahnya Simon. Setelah semuanya yang dialami oleh Simon, dia berhenti kuliah kesenian dan mengambil jurusan kedokteran untuk menjadi seperti ayahnya, bisa menikahi pasiennya sendiri, dan film pun selesai. Oke cuy, segitu aja alur film yang gue ceritain ke lo. Mohon maaf apabila ada kata-kata terbata-bata atau salah. Gue hanya manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Enjoy dengan videonya. Next video.